Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Santri sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini bisa kembali melanjutkan pelajaran kita di pelajaran tajwid ya. Kelas 9 semester 2. Ya. Pelajaran pertama adalah kaitannya wakaf dan ibtida. Ya. Dalam wakaf ibtida ini satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan karena ya diketahui wakaf dan ibtida itu menjadi tanda ya, baik atau tidaknya bacaan seorang. Ya. Karena hal ini ya berkaitan dengan ya, makna dari ayat-ayat yang kita baca. Apa itu wakaf? Ya, wakaf adalah memutus suara pada Al-Quran dalam waktu sejenak dengan mengambil nafas. Menurut kebiasaan yang mengambil nafas atau nafasnya dan berniat untuk melanjutkan bacaan, ini namanya wakaf. Ya. Walaupun sebagian ulama menyebutkan wakaf pembahasannya ada ya 3. Ada wakaf, ada saktah, ada qata'. Ya, kalau saktah dia berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Kalau qata' dia berhenti untuk menyelesaikan bacaan, jadi dia tidak akan membaca lagi. Ini secara global demikian ya. Adapun wakaf itu sendiri ya ini maknanya dia berhenti sejenak dengan mengambil nafas ketika membaca Quran dan niatnya mau membaca lagi. Ya. Ibtida adalah memulai membaca baik setelah wakaf atau tidak. Ya. Pengertian ilmu wakaf dan ibtida, ilmu yang mempelajari tentang kaidah yang diketahui dengannya letak-letak wakaf dan letak-letak ibtida dalam Quran. Mana yang benar dan mana yang salah. Kenapa kita belajar? Karena sangat pentingnya ilmu wakaf dan ibtida. Ya. Sehingga kita bisa mengetahui makna yang diinginkan dari ayat tersebut itu sebenarnya bagaimana. Ya. Ini akan tampak pada wakaf dan ibtida. Ya. Wakaf dan ibtida pintu untuk mentadaburi dan mengambil pendalilan hukum dari Al-Quran. Serta akan kita ketahui mukjizatnya. Karena yang ketiga memiliki hubungan dengan ilmu yang lain seperti tafsir dan bahasa Arab. Ya, contohnya di sini. Ketika kita membaca satu ayat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini boleh wakaf di situ. Tapi kalau di sini, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Ini salah, sangat jelek sekali wakaf di sini. Kenapa maknanya? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat. Ya, salah, harus dilanjutkan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya, di sini harus dilanjutkan ayatnya supaya kita tidak ya salah dalam memaknai ayat tersebut, atau orang yang mendengarnya nanti maknanya salah, dia memahami dengan pemahaman yang salah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat. Ini parah ini maknanya. Karena asalnya apa? Wahai orang yang beriman, ya janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian ya mampu ya sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Ini awal-awal ayat kaitannya dengan pengharaman khamr. Ya, yang mana ayat-ayat yang setelahnya itu menghapus ayat ini sebagai nasikh untuk ayat ini, kaitannya keharaman secara mutlak kaitannya dengan khamr, hal-hal yang memabukkan. Juga disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari, wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuquf. Ya, setelah engkau mengetahui bagaimana cara membaca Quran, membaca huruf-huruf itu sesuai dengan tajwid, maka kalian wajib untuk mengetahui letak-letak wakafnya. Ya. Jadi di latihan soal nomor 1 di sini perhatikan, ya. Wakaf yang benar mana, sebabnya apa? Wakaf yang salah sebabnya apa? Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Ya.
Mana kira-kira kalau kita ketahui dari yang demikian itu bi annallaha, karena Allah Subhanahu wa taala dialah al-haq, ya. Dan sesungguhnya dia Allah yang menghidupkan mati, dan sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha mampu. Ya, kalau makna yang tidak salah berarti wakaf di situ dibolehkan. Ya, evaluasi nanti silakan dikerjakan. Baik, pengayaan, perhatikan di sini pengayaan hanya menyebutkan tentang buku-buku para ulama kaitannya pembahasan wakaf dan ibtida. Ya, banyak sekali para ulama membahas secara khusus ya tentang wakaf dan ibtida karena sangat pentingnya pembahasan tersebut. Pelajaran kedua, kaidah wakaf dan ibtida. Kaidahnya perhatikan di sini. Ya. Kalau kita lihat di sini ayat innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ya. Kalau ada orang misalnya namanya Khalid baca ayat tersebut dan wakaf pada kata as-solihat, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Ya, apakah wakafnya benar? Kenapa? Ya. Ulaika hum khairul bariyah. Jadi kalau tidak di sini betul atau salah? Ya, tentunya ini kurang tepat ya. Ya. Karena ada kaidah dalam wakaf dan ibtida. Ya, perhatikan ini. Tidak boleh memisah di antara dua kata yang memiliki hubungan dari sisi bahasa dan lafaz. Seperti fiil kata kerja dengan fa'ilnya. Ya. Seperti fiil dengan fa'ilnya. Mubtada dan khobarnya, sifat dengan yang disifati, hal dengan pemilik halnya, isim ina dengan khobar inna, isim kana dengan khobarnya, dan fiil syarat dengan jawab syaratnya. Ini memiliki kaitan semuanya, maka tidak boleh dipisah. Ya, wakaf pada setiap akhir ayat hukumnya sunnah. Ini merupakan letak wakaf yang sempurna dan mencukupi. Kemudian yang ketiga, di dalam Al-Quran tidak ada wakaf yang wajib dan yang haram secara syariat kecuali apabila merusak makna yang dimaksud. Contohnya tadi ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalat. Ya, ibtida tidak boleh kecuali pada kalimat yang terpisah dan sesuai yang dimaksud. Ya, serta tidak ada hubungan dengan kalimat sebelumnya secara makna. Ya. Jadi demikian pula ibtida tidak boleh kecuali pada kalimat yang terpisah dengan kata sebelumnya dan sesuai yang dimaksud. Ya. Maksudnya sama. Serta tidak ada hubungan dengan kalimat sebelumnya secara makna. Ya. Contohnya wa batha fiha min kulli dabbah. Ya. Tidak boleh di sini. Ya. Tidak boleh wakaf padanya, tidak boleh ibtida dengan setelahnya karena memisahkan inna dengan khabarnya. Ini di surat Al-Baqarah ya. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Tidak boleh wakaf padanya. Ya. Demikian pula ibtida dengan setelahnya karena memisah antara fiil dan fa'il. Ya, di sini ada fa'ilnya tidak disebutkan. Ya. Baik. Min ba'di ma ja'aka minal ilm. Ya, ini ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Contohnya misalnya. Ya, boleh di sini. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Nah, ini apanya? Ya, maka tidak boleh. Baik. Untuk soal ini nanti silakan diperhatikan ya. Boleh nggak wakaf-wakaf di situ? Ya. Sebabnya apa? Baik, ini saja untuk pelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi